Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 4 SD IT Ashifa. Sekarang kita mulai pembelajaran tentang BT Aki terkait dengan qalqalah. Sebetulnya qalqalah itu hanya terbagi kepada dua, yaitu pertama adalah qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Apa yang membedakannya? Membedakannya adalah kalau qalqalah sugro, ini qalqalah sugro ya. Ini contoh qalqalah sugro, itu tidak pada waqaf. Artinya hurufnya ini mati karena disukun. Jadi benar-benar matinya karena disukun, bukan karena waqaf kayak gini. Ini qalqalah sugro. Sebentar. Apa sih artinya qalqalah itu? Qalqalah artinya adalah memantulkan bacaan yang atau memantulkan huruf yang bersukun ya, baik itu sukunnya karena waqaf atau karena sukun asli. Kayak tadi, kalau sukun karena waqaf itu qalqalah kubro, biasanya dia terletak di akhir ayat kayak gini. Kalau qalqalah sugro itu terletak di, nanti kita latihan. Oke, kita ke slide pertama dulu. Tadi surat apa? Yang ini surat Al-Falaq ya. Yang ini surat Al-Falaq, yang ini surat Al-Adiyat. Tadi waktu pertama kali belajar BT Aki, kita kelas 4 masuk disuruh Pak Arif kasih tugas untuk baca surat Al-Falaq, tapi kebanyakan tidak pakai qalqalah akhirnya. Jadi bacanya gini, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq. Nggak ada Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, seperti itu. Nanti Pak Arif kasih video contohnya ya. Oke. Jadi apa aja yang perlu diketahui di sini Pak Arif buat rangkumannya. Baca dulu sini. Hukum qalqalah memantulkan bunyi huruf-huruf qalqalah berharokat sukun di sini. Di sini kurang ya. Harusnya berharokat sukun atau yang huruf mati. Hurufnya ba, jai, dal, to, qaf. Nah, terbagi dua. Pertama, qalqalah kubro atau besar. Apa ciri-cirinya? Huruf qalqalah mati tidak asli karena diwaqafkan. Tidak asli itu maksudnya tidak karena sukun, tapi karena diwaqafkan. Kedua, dibaca lerang atau memantul. Nah, kalau kubro itu pasti karena besar, di mantulnya sangat jelas. Kalau diwasol kayak suro, itu biasanya tersamarkan, tapi harus mantul. Yang ketiga, bunyi pantulannya besar. Yang keempat, di akhir ayat atau di akhir kalimat. Haqq. Yang kedua, qalqalah sugro atau kecil. Ciri-cirinya huruf qalqalahnya yang mati asli atau matinya karena sukun. Yang kedua, dibaca terang dan memantul. Yang ketiga, bunyi pantulannya kecil karena diwasol. Diwasol itu karena dilanjutkan gitu dengan kalimat setelahnya. Yang keempat, di tengah ayat. Kalau ini di akhir ayat. Nah, contohnya biar lebih mantap di sini kita lihat ya. Contoh qalqalah kubro huruf qaf. Misalnya Pak Arif baca
Azabul hariq. 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 Kok kayak hariqo ya? Ya seperti itulah. Dia dipantulkannya itu ke huruf, ke warna dasar, ke bunyi dasar huruf qaf. Jadi azabul hariq. Karena kalau qalqalah kubro ini terbagi dua. Yang pertama ini akbar, yang kedua ini istilahnya shagir. Kalau akbar itu dikembalikan ke warna dasarnya po misalnya. Min waraihim muhit. Muhit seperti itu. Kemudian selanjutnya ini harusnya huruf ba ya. Misalnya ini. Wa ma kasab. Biasa aja. Kecuali kalau misalnya di sini ada tasdid, itu disebutnya qalqalah double ya. Jadi dibacanya kayak tabbat yada abi lahabi wa tab. Ditahan dulu baru dipantulkan. Oke, selanjutnya huruf jai. Zatil buruj. Buruj ada j, ada j gitunya. Minallahi zil ma'arij. Ma'arij. Seperti itu. Jadi enak nanti baca Qur'annya. Yang terakhir huruf dal. Fir'auna wa samud. Samud. Bukan samud. Jangan. Tapi dipantulkan aja. Ed, ej, aj, ad, ab, apa. Nah, kalau ini dipantulkan ke warna dasarnya. Apa, ako. Kalau kelas sugro, karena dia terletaknya di apa? Di tengah ayat. Tsumma aqrartum. Dia tersamarkan dengan karena diwasol. Jadi tidak apa ya? Nggak boleh berhenti dulu. Kalau berhenti dulu malah salah bacanya nanti. Itu hanya ciri-ciri saja. Baca nih. Tsumma aqrartum sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Kemudian huruf ta. Inna batsha rabbika. Inna batsha rabbika lasyadid. Inna batsha rabbika lasyadid. Selanjutnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. 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 Sekarang huruf ba. Yaslan naral kubra. Kubra. Jangan kubro. Kubro. Jadi gitu. Jangan ditahan ya. Kubro. Jangan kayak gitu. Tapi kubro. Lepaskan saja. Terus selanjutnya khairu wa abqa. Khairu wa abqa. Huruf ja selanjutnya ala raj'ihi. Ala raj'ihi. Raj'ihi. Wal fajr. Fajr. Selanjutnya huruf dal. Wa ma adraka. 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 Jangan adraka, jangan ditahan. Kemudian qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Oke.
Udah jelas ya. Jadi kesimpulannya qalqalah terbagi dua, kubro dan sugro. Kubro ini untuk di akhir ayat dan sugro di tengah ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Nah, selanjutnya contoh untuk qalqalah sugro. Ini banyak di surat Al-Adiyat. Silakan simak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Nah, ini qalqalah kubro. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Ini qalqalah kubro juga. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini qalqalah kubro. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Ini ra tafhim, nanti ada materinya. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Shadaqallahul adzim. Baik, dicukupkan sekian videonya karena sudah terlalu panjang. Kalian nanti tugasnya Bapak share di WA apa yang harus dibuat. Cukup sekian. Bila ada pertanyaan atau kekurangan, silahkan, atau pertanyaan silakan ditanyakan ke WA Pak Arif langsung. Kemudian kalau ada kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.